Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam Putra Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu melimpahi dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada peribadahan hari ini tertulis ataupun terdapat dalam Injil Matius pasal 15 dimulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Kami ulangi, Matius 15 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian, Shalom untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu. Kiranya di dalam persekutuan kita Tuhan selalu melindungi dan melindungi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teks Matius 15 ayat 32 sampai 39, kami mengambil ataupun mengangkat tema kuasa Tuhan memberi kecukupan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman remaja pemuda, kita melihat dalam teks Matius 15 ayat 32 sampai 39 ini yang menceritakan pelayanan Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Hal ini menyatakan bahwa narasi seperti ini mengisahkan peristiwa yang sama dengan peristiwa makan 5.000 orang. Sehingga ini seakan-akan berarti menjadikan Injil Matius dan Markus sekadar kumpulan tradisi yang telah dikelirukan, dan berarti memperlakukan ucapan-ucapan Yesus dalam Matius 16 ayat 9 sampai 10 sebagai hasil hayalan belaka. Nah, ini penafsir mengatakan demikian, seperti ada tradisi yang dikelirukan karena mereka tidak meyakini ataupun pada konteks saat itu Yesus telah terlebih dahulu memberi makan 5.000 orang. Dikritisi dari sejarah seakan-akan ini adalah sebuah hayalan belaka. Tetapi pada kenyataannya adalah perbedaan ini terlihat cukup banyak, dan tidak ada hal yang mustahil tentang pemberian 2 kali makan banyak orang. Nah, jadi tidak dapat kita katakan bahwasanya pemberian makan itu hanya sekali saja. Ternyata kuasa Tuhan tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Nah, orang-orang banyak sudah 3 hari mengikuti Yesus dan makanan yang merupakan bekal mereka sudah habis. Bapak Ibu, konteks ini kita lihat pada saat mereka mengikut Yesus dalam perjalanannya, bekal mereka selama 3 hari sudah habis. Dan kemudian murid-murid Yesus sendiri pun bersikuku bahwa telah melupakan peristiwa pemberian makan sebelumnya adalah tidak berdasar. Nah, pada saat ini pemikiran murid-murid Tuhan Yesus melupakan apa yang telah terjadi saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka hanya mengatakan ketidakmampuan mereka untuk menyediakan kebutuhan tersebut dan menahan diri untuk tidak meminta Yesus melakukan mukjizat lainnya. Tetapi kita melihat dalam cerita teks Matius 15 ayat 32 ini, dengan kuasa Yesus dari 7 roti dan beberapa ikan kecil yang ada, Kristus memberi makan sampai kenyang 4.000 orang laki-laki dan keluarga mereka dengan cara yang kurang lebih sama ketika ia memberi makan 5.000 orang. Dan makanan itu pun bersisa atau tidak termakan, berjumlah sampai 7 bakul penuh. Nah, ini konteks pada saat sejarah ataupun peristiwa pengikut Yesus yang lebih dari 4.000 orang yang sudah kelaparan ketika mereka sudah mengikuti Yesus 3 hari lamanya dalam perjalanan kehidupan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, tema kita pada firman Tuhan ini yakni kuasa Tuhan yang memberi kecukupan. Apa yang mau kita gali teman-teman, saudara-saudara sekalian, dari teks firman Tuhan ini? Dari Matius 15 ayat 32 sampai 39 ini, kuasa Tuhan hadir dalam hidup manusia ketika manusia memiliki dasar pemikiran dan kelakuan seperti berikut ini. Yang pertama, setia mengikuti Yesus pasti diberi belas kasihan. Kita melihat Bapak Ibu di ayat 32 jelas dikatakan dalam 3 hari orang-orang banyak itu setia mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi mereka mengikutinya. Sampai sadar tidak sadar bekal mereka habis pada hari ketiga. Kehabisan itu memberikan sebuah kegoncangan hal duniawi yang akan terjadi. Bagaimana orang-orang 4.000 orang akan kelaparan karena tidak ada makanan. 4.000 orang akan mati kelaparan kalau tidak diberi makan. Nah, tetapi karena kesetiaan orang-orang banyak itu mengikut Yesus, belas kasih Allah Bapa dalam diri Yesus tercurah kepada orang-orang yang setia. Itu yang pertama Bapak Ibu yang ingin kita pelajari dari firman Tuhan ini. Jadi kesetiaan adalah dasar, kesetiaan adalah fundamental untuk mendapatkan berkat Tuhan agar kita berkecukupan di dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan sendiri tidak akan membiarkannya di dalam keterpurukan. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, betapa berbelas kasihannya Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang mengikut Dia. Tidak membiarkan orang-orang itu pulang dengan keadaan lapar, karena mereka nanti akan pingsan, bahkan akan mati kalau kelaparan pulang daripada daerah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, berarti orang yang setia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Proses kesetiaan adalah proses yang sangat panjang. Tidak kita katakan aku setia kepada Tuhan, tetapi sesekali kita ingin melenceng daripada jalan yang telah ditentukan Tuhan. Ini yang harus kita hindari saudara-saudara sekalian. Jelas dikatakan orang yang setia pasti mendapat belas kasihan. Orang yang setia adalah orang yang berani meninggalkan keegoan dalam hidupnya. Ini kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
3 hari lamanya 4.000 orang lebih mengikuti Yesus, setia kepada Yesus, mendengarkan ajaran dan khotbahnya. Otomatis dari hal ini kita melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti Yesus melupakan hal-hal duniawi di belakangnya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan melupakan keinginan-keinginan daging. Orang-orang yang setia kepada Allah melupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebetulnya dalam hidupnya. Tetapi orang yang setia adalah orang yang membuang ego, membuang kepentingan pribadi demi mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana agar kita setia? Mari kita lihat saudara-saudara sekalian dalam Roma 5 ayat 4. Inilah proses membentuk kesetiaan orang-orang Kristen. Proses itu seperti apa? Proses itu mempunyai sifat orang-orang yang jadi setia. Yang pertama mempunyai sifat ketekunan, tahan uji, sehingga menghasilkan pengharapan. Inilah istilah itu. Inilah kesetiaan. Jadi orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tahan uji. Jadi orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang selalu berpengharapan. Jadi ketika kita mengatakan kita setia, berarti pikiran, jiwa, dan juga penglihatan tertuju hanya pada Yesus Kristus. Karena kita memiliki pengharapan di dalam itu, agar kita bisa disebut orang-orang yang setia dan kita diberi belas kasihan untuk mencukupkan kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah mengikut Yesus tidak dengan keraguan-raguan. Nah, kesetiaan selalu dibarengi dengan keraguan-raguan. Ini adalah dua hal yang selalu berdampingan. Di dalam ayat 33, ketika kita melihat respon murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus memberi belas kasihannya, menunjukkannya, mereka kebingungan, mereka menunjukkan rasa keraguan-raguan. Bagaimana? Jadi orang-orang yang kurang setia, orang-orang yang ragu ini selalu mempertanyakan bagaimana? Tidak mempercayai bahwasanya ada kuasa yang hebat di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Nah, murid-murid Yesus pada konteks ini melupakan hal yang telah terjadi saat Yesus memberi makan 5.000 orang itu adalah tidak mendasar. Dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang penuh diberi makan. Murid-murid Yesus merasa mempunyai sifat keraguan-raguan. Jadi inilah yang harus ditegur, inilah yang harus dibuang dari kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengikut Yesus tidak dengan keraguan-raguan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak kita lihat saat-saat ini, saat mencari pekerjaan, saat mencari hal-hal untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, banyak orang-orang yang jadi meragukan ketuhanannya. Ketika ditawarkan, engkau akan mendapat posisi yang baik di pekerjaan ini ketika engkau meninggalkan agama. Jadi ini adalah bentuk daripada keraguan-raguan. Dan juga orang yang ragu-ragu tentu akan hanyut oleh perkembangan-perkembangan zaman, hal-hal duniawi yang terjadi dalam kehidupan. Jadi inilah Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang setia, tentu keraguan-raguan, pesimis, dan juga hal-hal yang membuat kita tidak yakin atau percaya, ini harus kita buang, ini harus kita tinggalkan. Karena kita melihat Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 26 ayat 1, dikatakan demikian, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya, dan dengan tidak ragu-ragu. Nah, kalau kita setia, ragu-ragu itu tidak ada dalam hidup kita penuh berkelimpahan dengan keadilan daripada Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang ketiga adalah
menyerahkan apa yang kita punya kepada kuasanya. Ini terlihat dari ayat 34 sampai 35. Jadi orang-orang yang tetap setia, yang meninggalkan keraguan-raguannya, tidak mempertahankan hal yang ada pada dirinya, berdiam pada dirinya sendiri. Jadi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita temui ada 7 roti dan beberapa ikan kecil yang ada pada perkumpulan orang-orang itu. 7 roti ini diserahkan kepada Tuhan. Sepintas kalau kita berhayat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu orang yang mempunyai beberapa roti ini, kalau dia mempertahankan keegoannya dalam hidupnya, tentu hanya akan untuk dirinya dimakan yang 7 roti itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam perkumpulan yang banyak 4.000 orang itu, 7 roti dan beberapa ikan diserahkan kepada Tuhan. Jadi demikianlah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan, mengetahui bahwasanya apa yang kumiliki adalah milik Tuhan, maka akan kuserahkan kepadanya, agar Tuhan membimbing aku, mempergunakan berkat dalam hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, agar Tuhan berkehendak, agar Tuhan berkuasa akan apa yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, secara logika juga kalau kita mengartikan dan berpikir, dari 7 roti dan beberapa ikan, apakah bisa mencukupkan kepada banyaknya orang 4.000 untuk makan sampai kenyang? Kita melihat Bapak Ibu, logika kita mengatakan tentu itu tidak akan mampu. Tetapi kalau kita memberi Tuhan bekerja dalam apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, tentu kita akan dicukupkan oleh kuasanya. Jadi yang ketiga adalah Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang setia, berarti kita menyerahkan apa yang ada dalam hidup kita ke hadirat Tuhan, ke dalam tangan kuasanya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang terakhir ataupun yang keempat adalah kuasa Yesus memberi kehidupan yang mencukupkan dan berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita lihat dari pikiran logika kita, dari 7 roti dan beberapa ikan yang kita serahkan kepada Tuhan, yang diserahkan kepada Yesus, dengan kuasanya, dengan rahmat ataupun berkat daripada Tuhan, mereka diberi kecukupan, bahkan berkelimpahan. 4.000 orang beserta anak-anak dan istri daripada laki-laki tersebut makan, dan sisa 7 bakul penuh. Nah, dari hal yang sedikit bisa memberi kecukupan, bahkan berlebih dan berlimpah-limpah, berlipat-lipat ganda. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita mau menyerahkan apa yang kita miliki ke dalam tangan kuasa Tuhan, tidak sekedar cukup, tetapi kelimpahan hadir dalam hidup kita. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita pada peribadahan kita hari ini dengan tema kuasa Tuhan yang mencukupkan. Jadi agar kuasa Tuhan itu memberi kecukupan dalam diri kita, ada 4 hal yang kita bahas dalam firman Tuhan ini. Yang pertama tadi adalah setia. Yang kedua, tidak memiliki keraguan-raguan. Yang ketiga, menyerahkan apa yang kita punya kepada kuasanya. Dan keempat, kita memperoleh berkat daripada Tuhan, hidup kita tercukupkan dan berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi relevansi ataupun hal apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah pergumulan dan juga
di tengah-tengah banyaknya masalah yang hadir dalam hidup kita. Masa pandemi menjadi masa yang sangat suram bagi banyak orang Kristen. Pekerjaan dan juga jalan perekonomian sangat sulit. Rezeki sangat sulit kita cari. Memenuhi kebutuhan hidup kita juga mungkin banyak orang yang telah merasakan penderitaan. Melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki saat ini, Tuhan mempersembahkan ini kepadamu. Pakailah Tuhan, bimbinglah aku mempergunakan hal yang sedikit ini menjadi kecukupan dalam hidupku. Yang penting, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesetiaan itu ada dalam diri kita. Kita tidak ragu mengikuti Yesus. Hal ini sudah digambarkan dari beberapa banyak orang, 4.000 orang lebih. Mereka setia dalam 3 hari mengikut Yesus. Kemudian mereka menyerahkan apa yang mereka miliki ke dalam tangan kuasanya. Maka karena kuasa Yesus, orang-orang yang setia akan diberi belas kasihan. Orang-orang yang setia akan diberi hidup berkelimpahan dan berkecukupan. Maka mereka mendapatkan berkat dalam kehidupannya. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang diharapkan, yang diminta firman Tuhan hari ini kepada kita. Agar kita senantiasa teguh, kita tekun, kita dalam berpengharapan kepada Tuhan dan tahan uji. Sekalipun banyak permasalahan dalam hidup kita menimpa ataupun silih berganti hadir berwarna-warni di dalam kehidupan kita ini. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini menjadi peneguhan akan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan kita menjadi dasar kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mata, pikiran, dan jiwa kita tertuju kepada Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang setia, orang-orang yang menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar Tuhan bekerja, memberi kecukupan, bahkan kelimpahan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, di peribadahan persekutuan kami hari ini Engkau senantiasa melindungi dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi hati dan pikiran kami. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan, berikanlah Tuhan kami hikmat dan kebijaksanaan. Urapi kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami, agar firman-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami menjadi dasar, menjadi pelita, menjadi tongkat untuk melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, tuntun langkah kaki hidup kami Bapa. Kami ingin menjadi orang-orang yang setia mengikut Engkau, agar kami tahu Tuhan, agar kami Tuhan dapat belas kasihan daripada Tuhan. Bapa, segenap jemaat-Mu yang berkumpul bersekutu dalam peribadahan ini, kami berdoa Tuhan agar Engkau melindungi dan menyertai langkah kaki hidup kami, agar Engkau Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, menjalani segala aspek kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami akui kami manusia yang lemah dan berdosa. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan, dan kami mampu menjadi saluran berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Putra Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.